Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Rofiko dengan NIM 11920202229 dari kelas PAI 6F. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tipe pesantren. Baik, pada submateri pembahasan kita kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Yang kedua ada karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang ketiga ada analisis karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu karakteristik dan tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Yang pertama ada pesantren tradisional atau biasa disebut dengan pesantren salafi. Nah, apa sih karakteristiknya? Yang pertama yaitu ada sistem pengelolaan pendidikan cenderung berada di tangan kiai sebagai pemimpin sentral, sekaligus pemilik pesantren. Yang kedua ada hanya mengajarkan pengetahuan agama Islam. Yang ketiga ada materi pendidikan bersumber dari kitab-kitab pembahasan bahasa Arab atau yang biasa disebut kitab kuning. Yang keempat ada menggunakan sistem pendidikan tradisional seperti sistem weton atau bandongan dan sorogan. Yang kelima yaitu hubungan antara kiai, ustadz, dan santri bersifat hierarkis. Dan yang keenam ada kehidupan santri cenderung bersifat komunal dan egaliter. Nah, yang kedua ada pesantren modern. Nah, apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama ada gaya kepemimpinan pesantren cenderung korporatif. Yang kedua yaitu ada program pendidikannya berorientasi pada pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Yang ketiga ada materi pendidikan pesantren bersumber dari kitab-kitab klasik dan non-klasik. Yang keempat ada pelaksanaan pendidikan lebih banyak menggunakan metode pembelajaran modern dan inovatif. Yang kelima yaitu hubungan antara kiai dan santri cenderung bersifat personal dan kolegial. Yang ketujuh yaitu kehidupan santri bersifat individualistik dan kompetitif. Dan yang terakhir ada sangat memperhatikan pengembangan bakat dan minat santri sehingga santri bisa mengeksplor diri sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Dan yang terakhir yaitu keseriusan dalam penguasaan bahasa asing, baik bahasa Arab, Inggris maupun bahasa internasional lainnya. Nah, masuk pada pembahasan kita yang kedua yaitu karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Menurut Manfred Ziemek, tipe-tipe pesantren di Indonesia digolongkan ke dalam beberapa tipe, yakni yang pertama yaitu ada pesantren tipe A. Nah, pesantren tipe A ini yakni pesantren yang sangat tradisional. Masuk pada pesantren tipe B, yakni pesantren yang mempunyai saran fisik seperti masjid, rumah kiai, pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri, terutama bagi santri yang dari daerah yang jauh sekaligus menjadi ruang belajar. Ada pesantren tipe C, yaitu disebut pesantren salafi yang ditambah dengan lembaga sekolah seperti madrasah, SMA, atau kejuruan yang merupakan karakteristik pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Yang keempat ada pesantren tipe D, yaitu pesantren modern. Ada yang kelima yaitu pesantren tipe E. Pada pesantren tipe E ini pesantren yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal tetapi memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Dan yang terakhir ada pesantren tipe F.
biasa disebut dengan Ma'had Ali, yang mana tipe ini umumnya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi yang bercorak agama. Nah, masuk pada pembahasan kita yang ketiga, yaitu analisis karakter dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Meninjau keanekaragaman pesantren yang sudah dipaparkan di atas, Abdullah Syukri Jarkashi mengemukakan pendapat bahwa pesantren sejak berdirinya hingga berkembangnya sampai sekarang dapat dikategorikan menjadi tiga macam bentuk. Apa saja sih tiga macam bentuk itu? Yang pertama ada pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama. Yang kedua ada pesantren semi modern, yaitu pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Yang ketiga ada pesantren modern yang kurikulum juga sistem pembelajarannya telah tersusun secara modern. Nah, masuk ke dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu unsur-unsur pendidikan pesantren. Menurut Mas Tuwu, membagi pesantren kepada tiga unsur, yaitu ada yang namanya pelaku, seperti contohnya kiai, ustadz, dan pengurus, dan yang kedua yaitu sarana perangkat keras seperti masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, dan lainnya. Dan yang ketiga ada sarana perangkat lunak, seperti tujuan, kurikulum, sumber belajar, yaitu kitab, buku-buku, dan sumber belajar lainnya. Masih dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu ciri-ciri pendidikan pesantren. Apa sih ciri-ciri pendidikan pesantren itu? Yang pertama terdapat hubungan yang akrab antara santri dan kiainya. Yang kedua, kepatuhan santri pada kiainya. Yang ketiga, hidup sederhana dan hemat betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Yang keempat, kemandirian yang amat terasa di pesantren. Yang kelima, yaitu jiwa tolong-menolong, juga suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Yang keenam, ada kedisiplinan yang sangat ditekankan dalam kehidupan pesantren. Dan yang terakhir ada berani menderita untuk mencapai tujuan yang amat mulia. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.